Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界に今の僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe sedang berbicara dengan Emperor Stone itu. Emperor Stone itu berkata, "Aku adalah dekan dari Akademi Tiantau di benua Xianyun. Aku disergap oleh penjahat dan terluka parah. Dan pada akhirnya mati di dalam goa ini. Tapi sisa jiwaku tetap berada dalam Emperor Stone. Emperor Stone itu pun berubah wujud menjadi manusia. Jika diberi waktu, aku pasti bisa membentuk kembali tubuhku dan balas dendam. Aku akan memberitahumu cara keluar dari formula reinkarnasi ini. Jadi, aku memintamu untuk membiarkanku tetap hidup." Sukiwe membalas, "Kau sudah menjebak kami di dalam dunia ilusi dan reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang, kau ingin aku melepaskanmu?" Dekan itu menjawab, "Itu salahku. Aku tidak menduga bahwa anak muda sepertimu punya kultivasi semacam itu. Saat aku memulihkan tubuh fisikku, kultivasiku juga akan kembali ke ranah Celestial Emperor. Aku bersedia menjadi pengikutmu. Aku juga bisa memberikanmu beberapa petunjuk tentang penguasaan waktu kepadamu." Sukiwe pun merespon, kedengarannya cukup bagus." Dekan itu berkata, "Kalian berdua, kemarilah. Aku akan melepaskan ilusi reinkarnasinya." Sukiwe menjawab, Oke. Cepat singkirkan ilusinya. Jika kehidupan yang sama terus diulang berkali-kali, aku juga akan jadi gila. Kalian berdua, berdirilah di sana." "Dasar bocah goblok. Kau ingin keluar dari ilusi reinkarnasiku? Jangan ngimpi. Aku akan memutar kembali waktu dan membiarkanmu bereinkarnasi sekali lagi. Kali ini, ingatanmu juga akan menghilang. Tunggu sampai kau kehilangan dirimu dalam ilusi dan melepaskan perlawanan sepenuhnya. Dan dengan begitu, kau pun akan menjadi nutrisi untuk pemulihanku." Lalu Sukiwe dengan sekejap langsung mencekik leher si dekan. Bagaimana mungkin? Kau bahkan tidak masuk sergapanku." Sukiwe membalas, "Apa otakmu rusak? Kami sudah terjebak untuk waktu yang lama di sini. Dan kau pikir kami akan lengah setelah mendengar beberapa kata darimu? Kau itu hanyalah roh jahat dari Celestial Emperor itu. Ilusimu emang kuat, tapi dalam pertarungan langsung, kau pikir kau bisa mengalahkan puncak Celestial Prime? Anak muda, ampuni aku. Aku salah. Aku terlalu semangat untuk balik kembali. Jika kau mengampuniku, aku bersedia menjadi sapi dan kudamu. Aku akan menyerahkan semua hukum waktuku padamu." Sambil meledakkan dekan itu, Sukiwe berkata, "Hukum waktu? Itu tidak perlu, karena aku adalah ahli manajemen waktu." Suan Yuan bertanya, "Ahli manajemen waktu? Apa itu?" Sukiwe menjawab, bukan apa-apa kok. Sekarang lihatlah, setelah sisa jiwa itu mati, ilusinya secara bertahap menghilang." Suan Yuan berkata, "Kita masih dalam rumah ini, tapi kali ini adalah dunia asli." Sukiwe berkata, "Akhirnya, ini dia Emperor Stone-nya." Mereka berdua pun akhirnya keluar dari goa itu. Diwan Jude berkata, "Semuanya lihat, ada sosok yang keluar dari goa. Seharusnya itu adalah Sukiwe." Ergozi berkata, "Sepertinya dia tidak mati di dalam sana." Sukiwe pun keluar dari goa dan menyapa yang lainnya. "Semuanya, maaf membuat kalian menunggu. Kau sudah bekerja keras, Gaer. Sekarang kami sudah keluar." Gaer membalas, "Itu tidak sulit kok, Paman. Kami semua hanya menunggu setengah hari." "Oh iya, apakah Paman dapat Emperor Stone-nya?" Sukiwe menjawab, "Ya udah pasti dong. Dan Emperor Stone ini adalah satu bagian yang utuh." Sukiwe pun menunjukkan Emperor Stone-nya. Gaer merespon, "Wow, itu Emperor Stone yang sangat besar. Dengan Emperor Stone ini, maka akan cukup untuk mempromosikan Paman ke tingkat Celestial Emperor." Duan Jude berkata, "Cepat ceritakan apa yang kalian temui dalam goa." Sukiwe pun menceritakan apa yang terjadi dalam goa. Gaer berkomentar, "Gila, itu sih ngeri banget." Ergozi tampak bingung.
Tunggu, kalian berdua, kenapa kalian berpegangan tangan? Oh iya, aku lupa memperkenalkannya pada kalian. Wanita ini adalah istriku, Xuan Yuan Wanrong. Di masa depan, Gaer bisa memanggilnya Bibi Wanrong. Xuan Yuan merespon, Bibi. Kedengarannya sangat kuno. Gaer merespon, kan sudah aku bilang, kalian berdua itu sangat cocok. Kalian sudah mengalami beberapa kehidupan dalam goa. Jadi wajar kalian menikah. Duan Judi dan Ergozi tidak percaya. Gaer melanjutkan perkataannya. Sekarang, Paman sudah mendapatkan Emperor Stone-nya. Paman bisa mencoba menyerang ranah Celestial Emperor dengan kekuatan Paman. Jadi, kapan Paman ingin memulainya? Sukue menjawab, secepatnya. Tapi sepertinya, kita tidak bisa melakukannya di sini. Terobosan ke ranah Celestial Emperor akan menyebabkan gambaran langit dan bumi. Dan saat itu terjadi, Yongchen pasti akan sadar dan datang untuk menghalangi. Agar lebih aman, sebaiknya kita kembali ke benua langit dan mencobanya di sana. Oke, kalau gitu, ayo pergi. Mereka pun akhirnya pergi ke arah benua langit. Setelah perjalanan panjang selama beberapa hari, Sukiwi dan kawan-kawan akhirnya kembali ke benua langit melalui portal. Akhirnya kita bisa pulang. Benua langit masih terasa seperti rumah. Ergozi berkata, coba lihat itu. Sejak kapan ada bangunan besar dibangun di sana? Xuan Yuan merespon, sepertinya aku ingat. Tempat itu tadinya adalah Akademi Heaven Palace kan? Coba lihat, ada tanda di sana. Saat benar dibaca, fraksi ledakan surgawi. Kedengarannya agak familiar. Sukiwi membalas, familiar apanya? Itu adalah sekteku. Sebenarnya apa yang terjadi? Sejak kapan fraksi ledakan surgawi berkembang menjadi skala besar seperti itu? Para penjaga yang melihat mereka berteriak, hei, siapa di atas sana? Cepat laporkan dirimu. Jika orang dari benua Xianyun datang menyerang, hajar mereka semua. Jangan beri ampun. Sukiye pun berkata, kalian bertanya siapa aku? Buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Saat mereka melihat ke atas, mereka baru sadar itu Sukiwe. Yang satu berkata, Master Fraksi Su, akhirnya kau kembali. Yang satu lagi berkata, cepat, pergi lapor pada wakil pemimpin. Satu orang penjaga pun akhirnya melapor kepada Chiang Hongyan. Lapor nyonya, Master Fraksi Su sudah kembali. Apa? Sukiwe? Sukiwi dan kawan-kawan akhirnya tiba di depan gerbang. Hongyan berkata, pria kecil, kau akhirnya kembali. Fei Fei berkata, dasar bajingan, kau pergi begitu lama. Setiap kali aku memikirkanmu sendirian di benua Xianyun, aku tidak bisa tidur semalaman. Semua orang mengkhawatirkanmu. Sukiye merespon, maaf sudah membuat kalian khawatir. Tapi kalian tenang saja, karena aku sudah menemukan Emperor Stone dan bisa menerobos ke ranah Celestial Immortal. Secepatnya, aku akan bisa mengalahkan Yongchen. Hongyan sedikit kaget melihat Xuan Yuan. Itu Pri Xuan Yuan. Xuan Yuan menyapa, semuanya lama tidak bertemu. Fei Fei berkata, aku tahu. Itulah kakakku. Hongyan berkata kepada Xuan Yuan, Pri Xuan Yuan, mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Aku akan memanggilmu Wanrong mulai dari sekarang. Kau panggil aja aku Hongyan. Sambil mukanya memerah, Xuan Yuan berkata, adik Hongyan dan juga saudari-saudari lainnya. Xiaoqi bertanya, apa maksudnya kakak Hongyan bilang keluarga? Linger merespon, Xiaoqi, saat kau sudah besar, kau akan mengerti nanti. Ayo, sekarang masuk dan duduklah. Saat di dalam, seorang bawahan berkata, lapor Master Fraksi Su, perintah telah dikirimkan ke sekte-sekte utama. Para sekte master akan segera berkunjung. Sukiya menjawab, bukankah ini terlalu megah? Hongyan merespon, pria kecil, setelah kami kembali ke benua langit, kami langsung menguasainya untukmu. Tapi bagaimanapun juga, fraksi ledakan surgawi adalah sektemu. Jadi kaulah pemimpinnya. Dan sekarang, kau akhirnya kembali. Jadi wajar kalau para master sekte utama harus menemuimu. Di dalam hati Sukiwe, seperti yang diharapkan dari Hongyan, dia pernah menjadi penguasa satu negara. Jadi kemampuannya berbeda dari orang biasa. Aku meminta mereka kembali ke benua langit agar tidak mendapatkan masalah dari Yongchen. Tapi dia malah menyatukan seluruh benua langit di bawah fraksi ledakan surgawi. Inikah yang disebut menikahi wanita yang tepat akan memudahkan seluruh duniaku. Semua master sekte pun akhirnya muncul. Semua master sekte memberi salam kepada master fraksi ledakan surgawi. Akademi Heaven Palace, sekte Sage, dan Divine Farmer Clan dengan dipimpin Danau Giok mewakili cabang benua langit. Sekte utama dari benua bumi dipimpin oleh sekte Qi mewakili cabang benua bumi, dan juga sekte dari 4 benua besar dengan dipimpin oleh anggota asli fraksi ledakan surgawi mewakili cabang 4 benua besar memberi salam kepada pemimpin fraksi ledakan surgawi. Dalam benak Sukiwe, dulu fraksi ledakan surgawi hanyalah sebuah nama yang dengan santai aku permainkan. Siapa yang menduga bahwa sekarang itu menjadi sekte terbesar di dunia immortal? Pelindung Mo berkata, pemimpin fraksi, sudah lama gak ketemu. Sekarang, di bawah pengelolaan fraksi ledakan surgawi, seluruh dunia immortal telah terbebas dari perselisihan yang tidak perlu. Itu bisa dikatakan sebagai sebuah perkembangan. Sukiye menjawab, bagus. Dan diantaranya,
Itu berkat usaha pelindungmu. Aku sangat senang mendengarnya. Pai Chiling berkata, setelah pemimpin fraksi mengalahkan kultivator benua Xianyun, Heaven's Gate bajingan itu pasti akan menyerang lagi di masa depan. Sekarang, kultivasi keseluruhan benua langit telah meningkat pesat. Banyak dari mereka yang sudah memasuki ranah Celestial Prime. Aku ingin tahu, apakah pemimpin fraksi bisa memimpin kita untuk melawan balik benua Xianyun dan menyingkirkan musuh asing ini sepenuhnya? Pemimpin dari cabang benua langit berkata, itu benar. Heaven's Gate bajingan itu sudah kurang ajar. Para Master Sekte juga ikut angkat bicara. Terakhir kali mereka menginvasi benua langit, itu menyebabkan Akademi Heaven Palace menderita kerugian besar. Sekarang, Pak Tua ini sudah menerobos ranah Celestial Prime. Aku akan membuat mereka merasakan kekuatanku. Iya benar itu, aku juga. Sukiya dengan tegas berkata, tidak. Pai Chiling berkata, tapi pemimpin fraksi, sekarang ada banyak Celestial Prime di fraksi ledakan surgawi. Sukiya dengan tegas lagi berkata, celah antara Celestial Emperor dan Celestial Prime itu tidak bisa diisi dengan jumlah orang. Tidak pernah ada seorang Celestial Emperor di benua langit. Jadi kalian belum pernah mengalami teror dari seorang Celestial Emperor. Sekarang aku sudah mencapai puncak Celestial Prime dan aku akan jujur pada kalian. Semua kultivator yang hadir, baik itu Celestial Prime atau Celestial King, meski kalian semua bekerja sama, itu tidak akan cukup melawanku. Meski begitu, saat ini aku bukanlah lawan Yongchen. Apalagi kalian yang mau melawan Yongchen. Akhir yang akan kalian temui hanyalah kematian. Pai Chiling merespon, Celestial Emperor ternyata sangat kuat. Hongyan berkata, sekarang rencana fraksi ledakan surgawi bukanlah untuk melakukan serangan balik ke benua Xianyun. Tetapi, dengan alasan untuk memastikan keamanan benua langit, kita harus meningkatkan kultivasi semua kultivator. Sukiya merespon, Hongyan benar. Celestial Emperor Yongchen berkonspirasi menggunakan metode terlarang untuk meningkatkan kultivasinya. Dan jika dia berhasil, Heaven's Gate pasti akan menginvasi benua langit lagi. Dan itu hanya masalah waktu. Aku sudah menyuruh Qingxuan dan Jingning untuk membawa banyak metode pelatihan dan harta karun. Setelah mengambil bagian masing-masing, bagikan kepada murid-murid di masing-masing sekte. Pastikan untuk meningkatkan kultivasi kalian sebelum invasi Heaven's Gate. Semua dengan serempak menjawab. Baik pemimpin fraksi, Qingxuan dan Jingning membawa semua harta karunnya. Qingxuan berkata, semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Silahkan ambil masing-masing Master Sekte. Master Sekte Sage mengambil satu dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu pemimpin fraksi. Saat dia mengecek cincinnya, dia kaget. Astaga, cincin penyimpanan ini penuh dengan harta karun langit dan bumi berkualitas tinggi. Dan metode pelatihan ini bisa membuat semua murid sekte dipromosikan ke Celestial King. Astaga, banyak sekali harta karun. Aku tidak bisa membayangkannya. Sukiya pun berkata, dengan fraksi ledakan surgawi, kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal seperti itu. Kalian semua berlatihlah dengan keras. Semua pengikutnya serempak berkata, kami bersumpah untuk mengikuti pemimpin fraksi hingga mati. Sekarang kita berpindah keluar. Gaer berkata, Paman, menerobos ke ranah Celestial Emperor akan memicu gambaran langit dan bumi. Pastikan tidak ada kultivator biasa di sekitar. Sukiya menjawab, tenang aja, aku sudah menyuruh Hongyan untuk mengaturnya. Untuk sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Gaer merespon, baguslah kalau begitu. Sekarang, kita bisa mulai. Aku sudah menggabungkan Emperor Stone-nya menjadi utuh. Ingatlah Paman, serang Emperor Stone itu dengan semua kekuatan Paman. Aku akan di sini untuk membantumu. Tapi semuanya tergantung kepada kekuatanmu sendiri. Sukiya berkata, ayo, aku sudah siap. Gaer menambahkan, oke, dengan pemahaman Paman, aku tidak perlu menjelaskan lebih banyak hal. Jadi rasakan aja prosesnya. Gaer pun melempar Emperor Stone itu di udara. Dan Sukiya minta sistem untuk memaksimalkan otoritas Unification of All Laws. Berhasil atau gagal, kita akan melihat setelah ini. Dengan menggunakan System of All Laws, Sukiya melancarkan serangan yang sangat kuat. Gaer berkata, serangannya sangat kuat, tetapi kekuatan celestialnya terlalu menyebar. Fokuskan serangannya. Sukiya memusatkan serangannya hingga terlihat seperti laser. Dan Emperor Stone-nya sudah mulai sedikit retak. Dalam hati Gaer, Emperor Stone-nya mulai hancur samar-samar. Kekuatan Paman sangat luar biasa. Sukiya terus menyerang Emperor Stone itu. Gaer mempersiapkan serangan sambil berkata, Paman, aku akan membantumu. Mereka berdua pun menyerang Emperor Stone itu secara bersamaan. Mereka berdua menyerang dengan full power. Dan pada akhirnya, Emperor Stone itu pun hancur. Dan ledakan yang dihasilkan sangatlah kuat. Hingga orang-orang yang di dalam merasakan dampaknya. Salah satu penjaga berkata, astaga, serangan tadi sangat kuat. Ini sangat mengerikan. Jadi begini proses untuk menerobos ranah Celestial Emperor. Salah satu orang berkata, pemimpin fraksi pasti berhasil. Celestial Emperor dari fraksi dengan surgawi mendengarnya saja sudah membuatku bersemangat. Cixia dan Hongyan tampak khawatir. Tiba-tiba sebuah kabut kuning muncul. Sukiya bertanya, kabut apa ini? Gaer menjawab, Paman telah berhasil menghancurkan Emperor Stone-nya.
dan energi celestial yang ada di dalamnya mulai keluar. Jika energi celestial ini dibiarkan di sini, mereka akan segera menyatu dengan tempat ini, dan tempat ini akan menjadi tanah 10.000 berkah. Paman, cepat jalankan energi celestial, Paman. Lalu serap semua energi ini. Jika semuanya berhasil dimurnikan, Paman bisa meningkat ke ranah Celestial Emperor. Sukiye pun langsung menyerap energi itu. Sungguh kekuatan yang kuat. Hanya menyerap sedikit jejak energi ini saja, aku sudah merasa seperti akan meledak dan mati. Dalam hati Gaer, gawat, kecepatan penyerapan energi celestialnya terlalu lambat. Dan jika terus seperti ini, banyak energi yang akan terbuang sia-sia. Jika energi celestial itu kembali ke langit dan bumi, itu hanya akan mengubah tanah ini menjadi tanah yang diberkati untuk membantu kultivasi generasi mendatang. Tapi Paman tidak akan bisa menerobos ke ranah Celestial Emperor. Gaer pun duduk di belakang Sukiye dan langsung membantunya. Paman, biar aku bantu. Lakukan yang terbaik untuk menyerap esensi Emperor Stone-nya. Jangan menahan diri. Sukiye pun merengek kesakitan. Ini terlalu banyak. Tubuhku sudah penuh. Sistem memberitahukan bahwa sistem mendeteksi energi dalam jumlah besar, dan Chaotic Green Lotus akan memulai pertumbuhan terakhirnya. Muncul pancaran cahaya yang sangat terang di sekitar tubuh Sukiye, dan Gaer sampai terbental. Saat Gaer melihat Sukiye, Paman, kecepatan menyerapnya itu sangat cepat. Sukiye pun masuk mode Super Saiyan, dan Chaotic Green Lotus menyerap energi celestial di sekitarnya. Dalam benak Gaer, semua esensi dari Emperor Stone-nya telah terserap sepenuhnya. Cahaya hijau terang pun muncul di sekitar badan Sukiye. Dalam hati Sukiye, setelah Chaotic Green Lotus menyerap semua energi dalam Emperor Stone itu memberi umpan balik padaku. Energi ini bukan hanya tidak kejam, tapi juga sangat lembut. Sukiye pun bertanya kepada sistem, apa yang terjadi? Sistem memberitahukan bahwa energi dari Emperor Stone itu terlalu keras, dan pertumbuhan Chaotic Green Lotus membutuhkan energi celestial dalam jumlah besar. Keduanya datang di waktu yang tepat. Sekarang Chaotic Green Lotus sudah tumbuh sepenuhnya, dan akhirnya itu mekar sebagai Chaotic Lotus. Setelah sistem mengujinya, Chaotic Lotus bisa melepaskan sejumlah besar energi celestial. Dan karena Chaotic Green Lotus tumbuh di dalam tubuh host, energi ini sama sekali tidak akan menyakiti host. Sukiye bisa menggunakan energi celestial ini untuk menyerang ranah Celestial Emperor. Dalam hati Sukiye, ini bagus. Nggak sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Selama kau di dalam tubuhku, kau berulang kali mengambil energi celestialku. Akhirnya. Dan sekarang adalah waktunya bagi Chaotic Green Lotus untuk membalasnya. Energi celestial dari Green Lotus, bantu aku untuk menerobos ranah Celestial Emperor. Lalu tiba-tiba, Sukiye dipindahkan ke ruang kesadarannya. Sukiye berkata, ini ruang kesadaranku. Aku ingat dulu, aku menyadari tahu keinginan hatiku di sini. Jadi begitu. Berarti, seperti yang Yongchen katakan, dengan menguasai satu bidang Tao, maka kau bisa menjadi Celestial Emperor. Sekarang Taoku sudah mencapai puncak, dan ini adalah waktunya untuk menguji Taoku. Tarik nafas. Keinginan hati, itu dia. Aku ingin segalanya yang ada di dunia ini semua sesuai hatiku dan setuju denganku. Jika aku adalah master dari tahu keinginan hati, aku bisa mengendalikan segala hal di dunia ini. Selama aku mau, api bisa menjadi dingin, air bisa mengalir terbalik, dan dunia juga bisa terbalik. Selama aku mau, tidak akan ada yang bisa menyakiti orang yang penting bagiku sedikit pun. Si Yongchen itu, kali ini dia tidak akan bisa lagi menahan Xiaorou. Tapi sekarang Xiaorou masih berada di tangannya. Bisakah aku merebut Xiaorou kembali jika aku mau? Hongyan bertanya kepada Gaer, apa yang terjadi pada Sukiye? Gaer menjawab, Paman sudah sepenuhnya menyerap kekuatan dari Emperor Stone itu. Hongyan membalas, itu lebih cepat dari yang aku pernah lihat. Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Gaer menambahkan, setelah menyerap begitu banyak energi celestial, sekarang tubuhnya benar-benar sebanding dengan Celestial Emperor. Tapi masih ada satu hambatan lagi, dan itu adalah yang tersulit, yaitu memahami Taomu sepenuhnya. Untuk bagian ini hanya bisa dilewati oleh paman sendiri. Kita hanya bisa melindunginya di sini. Sukiye berkata, Xiaorou. Bahkan jika aku menerobos ke ranah Celestial Emperor, mustahil untuk membunuh Yongchen. Dia tidak akan pernah berhenti balas dendam padaku dan orang-orang di sekitarku. Tiba-tiba ada yang menepok pundak dari Sukiye. Orang itu berkata, Bro, jangan pesimis gitu dong. Sukiye bingung. Kau siapa? Ternyata orang itu juga adalah Sukiye. Dia berkata, Aku adalah kau, Sukiye. Ingatlah, berapa banyak kesulitan yang telah kita lalui sepanjang jalan. Dan jangan lupa, banyaknya pencapaian yang telah kita capai. Bagaimana mungkin kita hanya menjadi Celestial Emperor biasa? Lalu satu Sukiye lagi muncul. Itu benar, Yongchen itu cuma Celestial Emperor biasa. Selain itu, dia juga sudah mengabaikan Tao pedangnya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini.
sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari cerita manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.